a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Aduh, malah ucul. Iya, cantik sekali pohon Natal aku. Wah, udah mau Natal nih. Kira-kira minta kado apa ya sama Kohli ya? Gampang lah. Mau les lagi. We wish you a Merry Christmas. Aduh, Ninda nih. Telepon dipanggil-panggil kok malah enggak nyaut. Iya kok. Kohli telepon kok. Iya lo, aduh capek lo nelponin kamu nih. Pusing sampean. HP-nya Ninda tuh ya lagi hilang, kecemplung sumur kemarin. Natal kok malah HP rusak. Sedih makanya Kohli. Nggak usah khawatir. Kenapa? Nih, kalau dibawa teman, Mau beliin namanya HP, Pak Bang? Leo. Ini loh, Iya, Pak aku Leo. tuh ngomong sama Pak Leo. Kenapa? Ini loh, beliau ini kan mau cari pohon Natal. Kepas. Iya. Aku bilang kalau cari pohon Natal yang bagus pohon Natalnya Deninda. Iya, Oke, dong. mantap, Ini pohon mantap, Natal mantap. saya. Tapi ngomong-ngomong, Pak Leo mau duduk dulu kayaknya kita nggak Oh, bagus oke. banget. Iya, ngomong-ngomong. Oke, ya, makasih. Kali juga makasih. duduk, kali Wah, duduk. terima kasih. Wah, Nih, ini- pohon Natalnya keren Iya, kan? itu Ya, pohon mantap, Natalnya mantap. keren. Ini Iya. Pak Leo ini siapa kok? Waduh, kok nggak tahu loh. Karena aku Deninda nggak nih tahu, orang temennya kok. Kohli kok aku yuk. Lah, Emang aku ini- harus tahu. pengen tahu soal Natal. Pengen, oh iya Pengen kemarin, tahu bener. soal sejarah Natal. Wah, pengen Nah banget. nih, beliau ini ahlinya. Oh iya Pak. Oh, halo Pak Leo. Berarti aku menyapa lagi. Halo Pak Leo. halo. Gimana kabarnya Pak Ya, Leo? Sejak itu lupa Makasih, sama puji Kohli. Tuhan. Iyalah, Kohli sapa. Enggak lah, Kohli selalu di hati kan. Sebenarnya. Tapi ngomong-ngomong punya teman soal kayak Natal. Deninda. Iya dong, kan memang saya menyenangkan. Iya. Nah, tapi ya Kohli ya sama Pak Leo ya. Ini Iya. kan tadi tuh saya mikir waktu ngias pohon Natal tuh kan ini kan sebenarnya mau Natal. Terus biasanya Natal tuh kan diperingati 25 Desember gitu Oh, kan. ya. Emang Tuhan Yesus tuh lahirnya 25 Desember ya? Nah, menurutmu gimana? Ayo. Nih, di Mesti Alkitab salah sih, menurutmu itu. kalau di Alkitab tuh Tuhan Yesus lahir pada malam hari. Tapi nggak ada tanggal. Iya, iya. Coba benar. tebak, Yesus lahirnya di bulan Desember, April, Hah? apa Juni? Juni, soalnya padang rumput, ada padang rumputnya. Nah inilah kalau bicara soal sejarah Natal, sudah tanya aja, tanya. Emang bener nggak Pak Leo nih? Oke, kenalan dulu ya Kak Ninda ya. Iya, boleh, Ya, boleh, ini boleh. saya teman baiknya Kohli. Oh, Sudah lama sekali, udah tahunan. Oh wow. Ya, senang jadi nih. senang banget bisa ketemu lagi ya kita kenalan baru. Siap, Ya. ya. Salam kenal juga Ya, Pak Leo terima ya. kasih. Oh iya, tapi ngomong-ngomong saya juga mau kenalin Pak Leo nih sama temen-temen nongki saya di Nongki Oh iya, Yuks nih Sobat ada. Nongki. Banyak banget, silakan disapa boleh loh Pak Leo. Ya, Sobat Nongki. Halo, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa ketemu di dalam acara kita ini, Nongki Quiz. Yuks Nongki ya. Yuks, Nongki Nongki Yuks. Yuks. Nongki Kuis Yuks. itu lebih kekinian sebenarnya. Iya, Oke, Nongki ya, Yuks, mari oke. kita ngobrol-ngobrol nongki-nongki. Betul sekali. Nah, Ya. Ninda tuh bingung sebenarnya tadi loh. Natal itu emang 25 Desember ya. Iya, Soalnya kalau di benar. Alkitab itu kan adanya para gembala dari padang rumput. Padang rumput, gini, iya, gini. bagaimana mungkin ya musim dingin ya kedinginan dong beku. Mungkin. Nah, itu gimana, Pak? Iya, jadi sebetulnya itu kita tuh nggak tahu persis tanggal kelahiran Yesus, tidak ada catatannya ya. Jadi kita mesti paham dulu lah, memang tidak ada catatannya. Tanggal 25 Desember itu muncul karena pergumulan gereja-gereja awal begitu ya. Mereka kan pengen tahu lah, ini kan Yesus ini kan pusat kehidupan iman kita. Dan dia kan manusia, dia bukan sekedar Tuhan yang kapan saja bisa kita dia melampaui waktu, enggak kan. Yesus itu dia bersedia jadi manusia ya. Jadi tidak heran kalau orang-orang gereja di awal tuh pengen tahu, apalagi pada gereja-gereja awal itu kan banyak yang menjadi martir demi iman. Iya. Nah, lalu martir-martir ini diperingati supaya imannya tuh bisa diteruskan kepada. Kamu tahu nggak artinya martir? Nah, itu dia. Aduh, benar. Tahu nggak martir? Tahu aja kok. Yang kalau itu aku loh, kayak mukul-mukul itu loh. Bu, itu martil. Kalau itu saya tahu. Saya tukang banget. Ya, benar. Martir Aduh. itu orang yang karena imannya dia Bersedia berani mati. Iya, Oh, Tapi membela lanjut dulu, imannya. coba ceritanya dilanjut dulu. Iya, jadi Iya. banyak sekali orang-orang Kristen awal itu yang mati demi imannya itu diperingati supaya kan imannya bisa diteruskan kepada mereka yang selanjutnya. Ada yang mengatakan, mungkin Kohli juga tahu ya, kalau gereja kita itu didirikan atas darah para martir. Oh.
maka kita harus menghargai para martir. Nah, itu dia ceritanya. Nah, itu hubungannya sama Tuhan Nah Yesus. itu dia. Nah para martir itu diperingati kelahirannya. Nah siapakah yang jadi model martir? Siapakah yang menjadi model iman yang pertama yang mati demi imannya? Siapa? Siapa? Coba. Bisa jawab nggak? Siapa? Nah, ini orang Ya Kristen Yesus. nggak tahu. Oh Tuhan Yesus. Nah, Wah aku nggak lolos CCA nah ketahuan itu banget. dia. Ini misalnya saja ya, Koh ya. Misalnya aja loh. Gimana? Koli ini mati demi iman Kristen. Karena dia menjadi teladan, terus kita memperingati, oh Kohli itu kapan ya ininya ya, lahirnya, kapan matinya, lalu kita peringati. Tapi yang diimani oleh Kohli kok malah kita tidak mengingatnya. Nah lalu muncullah kebiasaan-kebiasaan pelan-pelan ya, ini nggak langsung jadi, pelan-pelan lalu orang, lah kayaknya Yesus juga perlu diperingatkan karena dia bukan sekedar Tuhan tapi juga manusia kayak kita-kita ini. Jadi mulai dari memperingati kelahiran para martir lalu dilihat runut-runut kan Yesus yang menjadi ini. Yang pertama. Nah, lalu mulailah ada pikiran kalau gitu kita menghayati kehadiran Tuhan, teofani ya penampakan Tuhan di dunia ini. Nah, lalu mulailah orang mencari-cari kapan ya kita mau memperingati kelahiran. Menarik. Lanjut. Ya, itu dia kapan. Nah, ya? mulai orang bertanya-tanya kan. Nah, sejarahnya agak sulit dicari. Maka penjelasannya teologis. Teologis tahu nggak? Jangan-jangan teologis juga. Teologis itu Ya taunya itu Theo, si pacarmu itu Oh, Theo. mana ada. Pacarku namanya nggak jadi. Nggak jadi. Ya, nanti Nggak tolong jadi diedit. gitu ya. Jangan. Nah itu terus kemudian kan teologi. Nah, Berarti betul. teologi itu kan ilmu tentang ketuhanan gitu Ketuhanan. kan. Nah, jadi penjelasannya itu bukan penjelasan soal betul-betul historis lahir ini dicari di mana catatan sipil, catatan bukan catatan sipil. ya. Dukcapil lah gitulah. Akte kelahiran gitu akte kan. kelahirannya mana nih dicari? Nggak ada. Zaman dulu kan bukan kayak kita zaman sekarang. Terus kemudian Jadi lalu mulailah diperiksa ada beberapa variasi, contoh-contoh. Tapi lalu yang nampaknya yang paling kuat, karena iman Kristen itu kan dimulai dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Nah itu Paskah. Dimulai Hitungannya dari dari Paskah. dari Paskah itu Hitungnya gimana? gimana Gitu ya. hitung-hitungnya? Nah jadi gini, ini memang rada-rada rumit, tapi ini misteri ilahi ya. Jangan sampai bocor ke siapa-siapa ya. Hanya untuk kita bertiga Oh ya. iya, bertiga dan Jangan Sobat sampai bocor Nongki. loh, ini karena misteri ilahi. Dan Sobat Nongki juga jangan bocor Jangan ya. bocorin gitu ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Oke. Karena gini, di zaman itu karya penyelamatan itu biasanya dimulai juga dengan karya kematian seorang tokoh gitu ya. Contoh sederhananya beginilah. Di Yohanes itu ada perumpamaan, bukan perumpamaan, metafora ya, perumpamaan lah. Yang mengatakan kalau benih itu tidak mati, tidak ada kehidupan di atasnya. Jadi di atas kematian. Iya. Nah itu dan bersamaan. Momen kematian adalah momen permulaan hidup baru. Kehidupan. Wah, ini teologis banget. Nah, tapi hubungannya Hubungannya apa? Nah, Natal. jadi kalau itu logika teologisnya, maka benih Kristus yang akan ditanamkan di Maria itu dimulai titik kematiannya. Jadi kalau kematiannya zaman dulu hitungannya macam-macam. Paskah itu kan macam-macam karena kalau Paskah Yahudi itu kan berubah terus sesuai dengan musim. Ya. Karena tahunnya kan beda, bukan tahun kita yang tahunnya Gregorian ini ya. Nah mereka kan pakai tahun Yahudi. Nah itu katanya salah satu versi itu adalah 25 Maret. Tinggal dihitung saja 9 bulan. 25 Maret tambah 9 Coba ya, bulan hamil. Maret, Maksudnya April, gitu Mei, kan? Juni, lahir Juli, dia. Agustus, Iya. September, Oktober, Oktober, November, November, Desember. Desember. 9 bulan. 25 gitu. Desember. Nah. Oh. Lalu tergantung kalender, karena kalau kalender yang Julianus itu jadinya 6 Januari. Mengapa gereja-gereja timur merayakan Natal 6 Januari? Karena sistem kalendernya Kalendernya beda. geser, iya. Tapi logikanya sama. Logikanya sama dimulai dari Iya, Kematian kematian. tadi. kematian itu yang memulai proses penyelamatan Yesus Kristus. melalui proses di kandungan 9 bulan dan seterusnya. Berarti tidak semua gereja. Saya Ya. harus mikir kayak gini. Jadi biar kelihatan pintar Konsentrasi gitu gitu loh, ya. bener Bukan kan? biar nyamuknya mati ya. Iya, tahu aja Koli belum beli ini. Aduh. Nah, terus kemudian berarti di gereja-gereja di luar Indonesia gitu ya, atau mungkin ya. di seluruh dunia itu tidak semuanya Tidak merayakan semua, ya.
Oh, pada Tapi tidak dipertentangkan karena logikanya ada gereja Armenia tuh 7 Januari, variasi-variasi seperti itu ada. Jadi yang penting makna teologisnya. Makna teologis. Nah, apa makna teologisnya lah itu? Jadi itu dia penting. makna teologisnya tidak lepas dari karya penyelamatan Kristus, karya penyelamatan Tuhan ya, karena kasih ya, karena kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka ia memberikan anaknya yang tunggal, dan seterusnya itu panjang. Nah, jadi itulah yang menjadi inti, maka Natal tidak bisa lepas dari Karya Kristus. karya Karya itu. Kristus. Nah, tapi nih, Pak Leo, aku Ya. tuh banyak dapat SMS ini loh. Aduh. Pertanyaan. Chat Wah, sekarang, namanya orang Oli, chat nggak sekarang nggak ada kenal. SMS. Sombong kan Enggak mulai. begitu. Nggak Aku boleh ditanyain sombong. yang Jadul ya, betul ternyata. ditanya. Pertanyaannya. Apa. Jadi boleh tidak merayakan Natal sebelum 25 Desember? Nah, pertanyaan sederhana, jawabnya sulit. Jawabnya Sulit gimana? lah, iya. Jawabnya gimana? Ya, Jawabnya saya gimana? jadi mabuk. Kenapa sih saya dikasih pertanyaan sulit semuanya ke Kohli, pertanyaan yang gampang ke saya gitu. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Jangan, Kohli itu nggak boleh menjawab pertanyaan Nggak boleh, sekarang. Pak. Nanti, Oke. aduh nggak boleh. Ya, baik. Gimana Jadi tuh, Pak? itu tradisi belakangan berkembang karena lalu jadi paket. Jadi bukan satu hari saja, jadi paket. Jadi kita lalu mengenal namanya Advent. Advent itu kan ada tradisi yang 6 minggu sebelum Natal, ada yang 4 minggu. Nah, itu salah satu ini. Jadi dibingkai. Bahkan di awal-awal ya kira-kira abad pertengahan tahun, saya kurang tahu tahun persisnya, tapi di awal abad pertengahan itu sampai 1 musim. Jadi ada musim dingin itu kan kira-kira Oktober sampai ke Februari awal itu dianggap Natal. Wah, asik Pernah ya. seperti Asik itu. banget Natalnya dong. lama ya. Iya asik Nah, itu dong. di Ambon, di timur, Papua begitu. Kalau pergi Oktober ke sana. Ambon Natal. itu sudah di pinggir jalan sudah pohon-pohon Natal. Ini loh, lampu-lampu jalan itu sudah bentuknya pohon Natal. Karena itu sudah istilahnya festivity ya. Nah, Tapi kembali itu Pak Ya, Leo. jadi kira-kira boleh atau tidak merayakan Natal di Tidak, tanggal 25. 25 Desember? Ya, kalau saya sih monggo, karena terpenting pesannya. Pesannya. Pesannya yang terpenting. Ya, itu tidak soal lah mau di persis tanggal 25. 24 Karena toh gitu. kita harus tahu ya, kan 25 itu kan tadi karena bukan fix tanggal historis kan enggak. Oke. Makna Maknanya. teologi. Jadi yang penting maknanya. Maknanya. Coba maknanya apa? Ayo, masih ingat gak penjelasannya tadi? Kohli ini loh, saya tuh lagi mencerna perkataannya Pak Leo. Loh, mencerna nggak selesai-selesai. Kelamaan. Coba digaris bawahi Enggak. lagi. Ah, Ya, jadi jadi apa? karya penyelamatan, karya penebusan itulah garis bawah. Itu paketnya dari paket Paskah dan Natal. Itu berkaitan erat sekali. Iya. Tidak bisa dilepaskan. Oke. Nah terus kalau misalnya nih, saya pernah dengar nih Ya. Pak Leo ya Salah dengar tentang kayaknya. Natal itu tuh sebenarnya Tuhan Yesus tuh lahirnya tahu nggak nih tanggal 1 Januari. Soalnya kan itu tahun Masehi begini itu Iya, ya. itu mungkin lain. saja lah itu di apa ya, di otak-atik begitulah ya. Jadi mungkin saja ada yang menganggap itu hitung-hitungan. Tapi saya kira penjelasan yang lebih pas itu yang tadi. Menurut Oke. saya ya, karena sudah diteliti para pakar. Karena begini ya, sobat-sobat sekalian juga, Kohli dan Kak, itu perayaan tuh mendahului penjelasan. Selalu begitu. Oke. Perayaan mendahului penjelasan. Iya, Oh, berarti orang tuh dirayakan sudah dulu. merayakan dulu, barulah Cari apa penjelasan. ini? Ya. Kenapa ya kok begini? Nah, lalu kita ketemu dan lalu dimaknai dan lalu kenapa punya liturgi, punya ada malam Natal, ada Natalnya lagi, ada Adventnya, ada sesudah Natal dan seterusnya itu semua hasil apa ya namanya proses pergumulan iman masing-masing lah. Kira-kira Iya. begitu. Bahkan perayaan Natal tuh kadang sampai Januari ya, 31 Januari masih Ada, perayaan Natal saya tuh untuk sering. apa kayak gitu Saya kan beberapa biasanya. kali Apa yang begitu. penting maknanya? Yang Oh, Pak penting Leo. iya, maknanya. benar, Di garis benar. bawahi lagi maknanya. Pak Leo, tapi ini loh, banyak yang berkata Natalan itu kan meniru-niru Iya, itu itu dia. budaya Barat. perayaan itu loh, Apa tuh? Dewa Matahari. Dewa Oh, Matahari. oh iya Sol ada. Invictus. Karena Iya, tanggal Sol 25 Invictus. Desember gitu-gitu. Ya kan? Oh iya iya. Sol Saya Invictus. pernah dengar. Jadi Natalan itu sebenarnya budaya dari Barat. keyakinan Eh. Dewa Lain. Dewi gitu. Ya, Dewa Dewi. Non-Kristen, Jepang. ya. Non-Kristen. Kafir gitu lah Ah, iya ya, benar-benar. bahasanya itu benar-benar. Setuju nggak ini? Dari sejarah, dari sisi sejarah tidak. Tidak. Tidak, karena bagi orang Kristen mula-mula pasca kebangkitan itu segala-galanya. Lah untuk apa saya mati demi Kristus jadi martir tadi itu? Kalau bukan karena Kristus sendiri sudah mengalahkan maut. Itu yang terus-menerus menjadi gaung utamanya. Lah, kalau perayaan
Romawi soal Sol Invictus itu Itu kapan? baru belakangan. Baru belakangan. Iya, Setelah itu sekitar Yesus sesudah itu dinyatakan dulu, betul. Nih, surya saya buka kebenaran. KPA nih ya, Wah. saya buka KPA. Iya, Itu betul. baru muncul itu kira-kira jadi apa namanya? Kira-kira 25 Maret 243 Masehi itu sudah dirayakan Natal yang pertama, bukan yang pertama, salah satu Natal. Nah, 274. Jadi itu berarti 30 tahun kemudian baru Kaisar Romawi Aurelius menetapkan hari raya Sol Coba aku lihat KPA-nya Invictus. bener nggak ini? Nih, 243, 245, lalu baru 247, 74 baru. Oh, Jadi tidak betul. Tidak. Ada yang mengatakan Natal itu niru-niru Tidak. perayaan keyakinan Anu lain. lain. Tidak betul. Tidak betul. Gitu. Meskipun katakanlah memang bareng gitu ya kebetulan Bisa ya kan jadi akhirnya barang, bisa kepercayaannya jadi berbeda ya. dimanfaatkan untuk penginjilan, Oh, gitu. oke. Tapi Kristus sebagai surya kebenaran sudah dihayati sejak awal, nggak nunggu Dewa itu ya. Matahari. Jadi yang lain jangan-jangan malah niru kita itu. Nah. Wah, oke deh. Kita akan cari tahu lagi kayaknya Pak Siap, Leo dan Koli ya Sip, setelah sip. pesan-pesan berikut karena akan ada yang mau lewat nih Sobat Nongki. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Nongki Yuk. Iya, masih di Nongki Yuks ya, dan kita masih ngobrolin soal Natal karena ini adalah Nongki Yuks edisi spesial Natal. Sebelumnya selamat Natal dan Tahun Baru juga untuk Sobat Nongki dimanapun Anda berada, dan kita akan belajar bersama-sama nih sebenarnya Natal tuh apa sih yang kita peringati setiap tahun. Jangan-jangan Ninda sama Sobat Nongki tuh juga nggak ngerti nih sebenarnya Natal tuh apa gitu kan. Makanya ada Pak Leo di sini gitu kan. Ada aku juga. Oh, iya, Jangan ada. begitu. Iya, ada Koli juga. Misalnya, iya benar-benar. Iya, Koli itu oke. baik kok, serius. Dilanjut nih. Tadi kan asik Lanjut. sekali Ya, bicara tentang oke. makna Natal ya. Betul, Ya. nah ngomong-ngomong soal perayaan Natal akhirnya Koli dan juga Pak Leo ya. Apakah semua orang Kristiani itu Ya. merayakan Natal? Ya. Gitu. Jadi jawabannya tidak, memang tidak. Dan sejak dulu tidak. Tidak. Sejak dulu ada orang Kristen yang menolak merayakan hari raya siapapun. Mau martir kayak, mau dewa kayak, mau apa, ya tidak. Memang ada begitu. Jadi Dan tidak masalah juga. Tidak, dan tidak masalah. Oke. Zaman sekarang juga tidak masalah. Khususnya ya, saya punya teman baik itu di gereja Advent dan kelas saya di salah satu perguruan tinggi itu selalu sebelum pandemi itu mengajak ibadah di gereja Advent karena punya ibadah yang coraknya beda kan. Hari Sabtu biasanya kan gereja hari Minggu. Mereka tidak merayakan Natal dan tidak ada masalah. Karena itu kan makna teologi. Iya sih, Iya. kayak Betul, mereka perayaan tetap ini celebrating sama, gitu tetap Yang ya. penting percaya karya Yesusnya Betul. tadi. Iya, jadi tidak masalah sama sekali kalau hari ini ya sobat-sobat Nongki, kalau ada teman-teman Anda yang juga tidak merayakan Natal, nggak masalah. Oh, padahal dia Kristiani tapi nggak Natal itu Ya, nggak masalah tidak Natal, gitu tidak ya. masalah. Memang sering dimasalah-masalahkan. Iya, Nah, benar. itu dia. Tapi mestinya tidak perlu. Mestinya tidak masalah. Nah yang masalah itu kalau yang tiap hari Natalan beli barang ini itu. Nah, itu kamu kan dia. shopping. Saya kan Alasannya ini Natalan. Beli sepatu. Alasan Natalan. Itu nggak loh. boleh kan? Investasi Ya, dari tapi kalau diskon gede nggak apa-apa. Iya, lah, diskon. toh. Nah kan sebetulnya itu. Memang aku suka Pak Makna Leo. sejatinya itu lah. Boleh nggak sih kalau diganti Pak Leo gitu? Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Nggak. Nah kalau begitu Nah, kalau apa itu yang harus gimana? kita lakukan nih kalau nyambut Ya, Natal? jadi Ah, gini, benar. tidak terlepas bahwa ini tidak saja kekristenan ya, semua agama itu selalu ada dua bentuk hari keagamaan. Yang satu yang memang penghayatan yang mendalam, yang satu festival.
saudara-saudara muslim selalu ada yang namanya lebaran, itu kan Lebaran. festival. Iya. Tapi sebelumnya puasa, itu puasa. mendalam ya Iya. soal ini, merenungkan diri sendiri. Kita juga begitu. Paskah itu Mendalam. menghayati, ya rada-rada sendu begitulah ya. Nah butuh yang merayakan sukacita penyelamatan. Ceritanya keseimbangan. Keseimbangan. Jangan lupa di Injil itu ada 4 Injil ya, yang kanonik itu kan 4. Apa ayo ini ujian. Ada Matius, Ya, aduh. ada Lukas, Ya. ada Markus, Yohanes, kebalik Nah, Tapi apa itu ya? dia. 2 tidak ada cerita tentang kelahiran Yesus. Markus dan Dan Lukas. Nah. Salah ya? Markus dan Yohanes. Yohanes. Benar toh? 2 ada. Ada tentang kelahiran. Jadi sama kan, keseimbangan. Tidak perlu dipusingkan, tidak perlu diperdebatkan, nggak perlu ditumbur-tumburkan, ditabrak-tabrak. Nah yang pusing itu aku. Kenapa? Lah semua orang cari pohon cemara. Terus? Kali tahu enggak yang jual pohon cemara mau dipotong? Aku kan bilang, lu kok mesti pakai pohon Pohon cemara? cemara. Natalan pohon cemara. Iya kan benar kan Pak, Natalan tuh harus pohon Bingung cemara. lah, itu Iya, tahu itu. bagaimana itu? Ya itu tradisi ya, itu tradisi. Untuk membuat lebih seru, lebih menghayati, karena kan pohon cemara itu evergreen. Dia tahan musim dingin ya tetap hijau, musim panas ya tetap hijau. Jadi gitu. bisa diberi makna baru lah. Sama seperti Paskah kan nggak ada telur-teluran, tetapi Iya. tradisi Eropa kan Ada pakai telur telur. Paskah, Nah itu kelinci karena Paskah. untuk memaknai hidup baru. Oh iya telur itu sebagai hidup Iya. baru Jadi ya. kalau benar-benar. pohon cemara maknanya apa dong? Itu karena tradisi Kristen kita berasal dari Eropa. Oh. Kekristenan Timur Tengah tidak. Jadi tidak masalah. Bahkan kekristenan kontekstual di Jawa Timur, di mana ya gereja-gereja tertentu, ya bisa diganti pohon pisang hanya sekedar untuk memberi makna baru yang lebih konteks. Jadi nggak perlu harus cari cemara. Betul. Apalagi cemara hidup ditebang. Ya Wah, tidak harus, itu kan bukan Wah, daerah pohonnya. kita, bukan Oh, ini. gitu. Jadi Berarti ini kalau- pohon Natalnya perlu diakui jempol ini. Iya dong. Ini namanya- bisa diberi makna. Nah, Iya. tadi kan kita memperdebatkan soal Dewa Matahari itu bukan. Nah, mengapa pohon cemara itu diberi cahaya? Karena untuk mengingatkan tentang Kristus yang adalah cahaya, Surya surya kebenaran. Surya kebenaran. kebenaran. Oh gitu. Gitu. Oh Berarti kok gitu terus dari tadi lo kamu lo. aku jadi terjawab semua pertanyaanku yang Nah, dari coba tadi masih aku ada lagi nggak pikirkan. pertanyaan? Mumpung ini sahabatku mumpung masih ini. di sini. Saya ini Coba. sibuk banget loh ini. Oh loh. ya ampun, ya Pak Leo sebentar ya Pak Leo. Nah, Bapak pertanyaan terakhir nih mungkin tentang apa ya namanya, adakah bentuk yang ideal untuk sebuah Natal yang harus Ya, diimani? baik. gitu? Jadi karena tadi saya sudah bilang ada yang memang penghayatan, ada yang modelnya festival. Festival punya dimensi sosial yang sangat kuat. Ya, itu cuman efek sampingan yang menyenangkan lah, belanja-belanja, diskon-diskon. Iya. Tapi sebetulnya intinya adalah dimensi sosialnya. Dimensi Sama sosialnya seperti Allah bersedia menjadi manusia, berbela rasa dengan penderitaan manusia, ya kita juga begitu dong. gimana? Oh. Jadi Berbela rasa, itu berbela inti rasa. perayaan Natal yang sejati. Jadi belanjalah yang sebanyak-banyaknya, Heeh. disebar. oh lah ini disebarnya ini jangan lupa. Nah ini aku jadi ingat. Jadi ingat nih Pak Leo nih, Yohanes 4 ayat 23. Ya, waduh Aku kutip ini. ayat sebentar dong. Ya, boleh, boleh, Alkitabiah monggo. nih. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ya. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Nah, jadi ini loh kalau Ya. kalau nggak salah ya Pak Leo ya. Apa? Jadi Yohanes 4 ayat 23 itu mengajak kita itu kalau merayakan sesuatu ibadah, menyembah Bapa dengan Haruslah. kesungguhan Iya. dan hidup yang benar. Nah, Iya. tadi belanja boleh. Bagi-bagi. Iya. Bagi ke, berarti Koli kalau besok kalau saya belanja pas Iya. Natal jangan lupa sebar ke aku. Oh, dengan senang hati untuk disebarkan lagi kepada mereka yang membutuhkan. iya, Soalnya iya. kamu nggak butuh. Yang dibagi yang membutuhkan. Iya. Iya sih benar-benar. Ya, kira-kira itu gitu. luar biasa ya. Mudah-mudahan ya Sobat Nongki ya jangan lupa untuk jangan cuma belanja, great sale nggak apa-apa gitu ya. Iya. Kita serbu mau mana-mana, sale-salenya oke lah diambil apa segala macam tapi jangan lupa berbagi Jangan lupa juga. ya dimensinya. Ya, jangan Ya. lupa menyembah Tuhan dalam Dalam roh roh dan dan kebenaran. kebenaran. Dengan hidup yang baik, yang benar. Ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau Apa? begitu
Natalan yang kusuk itu yang bagaimana? Nah, Ya, itu dia. Jadi Natalan yang kusuk ya, karena tadi saya sudah bilang intinya adalah Paskah, maka itulah kesempatan kita untuk menghayati kembali karya Allah. Oke. Ya, itu yang kusuk ya. Heeh. Jadi Natal yang sebaik-baiknya punya kesempatan buat kita untuk merefleksikan kembali karya Allah dalam hidup kita. Itu yang saya kira menurut saya yang paling pas ya. dan lebih pas lagi juga selain itu sekeluarga. Natal lu Dalam keluarga, di benar. gedung-gedung mall-mall di sekeluarga doa bersama. Jangan di mall ya Pak ya. Iya. Jangan di mall ya. Kalau doa bersamanya di mall gimana? Ayo? Nah, itu Nah, dia. boleh. Boleh ya? Kalau di Boleh. Di GKI Jayan itu. Boleh, betul. tetap ya, oke. Oh berarti Keluarga, betul. Nah berarti Pak Leo Ya. apa ya selain suatu perayaan dalam suatu agama itu memang satu paket ya, tidak Ya, bisa dipisahkan ya, ya, baik ya. itu Natal maupun Paskah. Ketika Ya. kita merayakan Natal berarti kita juga menghayati Betul ya, Paskah, menggauli. begitu juga sebaliknya. Wow, luar Ya. biasa nih. Nah, mungkin terakhir deh dari Ya. Pak Leo, apa yang ingin disampaikan untuk Sobat Nongki yang mungkin mirip-mirip kayak saya gitu kan. Ya, Yang masih belum ngerti gitu kan Natal itu seperti apa. Silakan bisa disampaikan. Ya, terima kasih. Saya kira 2 poin. Kohli sudah menekankan tentang keluarga, pusat pada keluarga. Saya kira itu menjadi inti ya, khususnya Injil Lukas itu jelas sekali keluarga dan kekeluargaan. Keluarga itu keluarganya Yesus, ada Yusuf dan Maria, dan kekeluargaan ada para Murid. penggembala dan orang-orang Majus. Itu penting sekali. Yang kedua tentang perdebatan tadi saya ingin menggarisbawahi kata seorang bijak dalam sebuah tradisi agama yang saya pelajari juga. Katanya begini, ini kan semua firman Allah yang mau merayakan Natal, dia bilang nggak ada tuh di Alkitab. Yang merayakan Natal, oh iya ada karena itu berasal dari Paskah, oke deh. Nah orang bijak ini mengatakan, baiklah dalam situasi seperti itu, jadikanlah rumahmu tuh seperti rumah yang punya banyak ruangan. Yang satu ruangan bolehlah menerima orang yang memang tidak mau merayakan, nggak apa-apa, tidak masalah, itu keluarga kita juga. Yang penting rumahnya. Rumahnya itu memang rumah yang bersandar pada rukun. dan ya berpusat pada karya penyelamatan Allah. Jadi kira-kira begitu, jadikanlah rumahmu rumah yang punya banyak ruangnya. Bisa menerima yang ini, bisa menerima perbedaan. menerima perbedaan. Jadi mau Natalan kapan saja, tidak apa-apa. Tidak Yang masalah. penting maknanya. Iya. Maknanya apa coba? Ayo. Makanya tadi kekeluargaan, terus Ya. kemudian memaknai bahwa Natal itu memang sebuah istilahnya kehidupan baru gitulah istilahnya yang Wah, memang ini mulai pinter nih. Mulai pinter ya? Nggak salah. Nggak Saya salah bawa dong. sahabatku ke sini nih ya. saya kayak dites nggak sih Sobat Nongki, serius deh. Nah, tapi ini terima kasih juga untuk Pak Leo untuk terima ilmunya kasih, bahwa terima kasih semuanya. kita diingatkan kembali untuk saling menghargai gitu ya di momen Natal ini supaya perbedaan itu kan selalu ada gitu ya, Ya, Pak. Yang penting itu satu Ninda. Ya. Seperti tadi dikatakan, seperti indahnya lampu-lampu dan dekorasi ini. Ya. Demikianlah harusnya hidup kita itu Menjadi lampu. bagus, indah, bercahaya. Di masa-masa, nggak cuma di masa Natal. Selama kita hidup itu terang, bercahaya. Begitu, bener kan? sesuai dengan Tuhan adalah surya kehidupan gitu ya, surya matahari kehidupan. kehidupan gitu. Wah luar biasa, wah hari ini aku senang sekali. Terima kasih Pak Leo untuk Terima kasih, waktunya terima dan kasih juga semuanya. terima kasih Terima kasih, Koli. sobat. Koli luar biasa hari ini, aku akui deh pokoknya. Dan juga selamat Natal dan Tahun Baru saya ucapkan sekali lagi untuk Sobat Nongki dimanapun Anda berada. Terima kasih sekali untuk bergabung hari ini di edisi spesial Natal. Dan kita akan kembali lagi di Nongki Yux di episode selanjutnya dengan kisah-kisah inspirasi yang luar biasa. Namun terakhir istilahnya perbedaan itu akan selalu ada, tapi menghargai itu harus, karena itu adalah bagian dari ajaran Tuhan untuk saling mengasihi sesama. Wih, sobat aku pintar ya. Akhirnya kalau begitu kita pamit ya. Saya Koli Selamat pamit. Natal. Saya Koli Kinda pamit Koli. Dan tahun baru. Selamat Natal. Bye bye. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you
Makna, Santai Bang Jack adalah sebuah program saat teduh yang mengajak kita menyediakan waktu khusus untuk merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Firman Tuhan ini yang akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Doa kami adalah supaya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi sahabat Makna dimanapun Anda berada. Untuk permohonan doa dan konseling dapat dikirimkan ke nomor 0878 78 75 7554.